warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi keterampilan berbicara. Sebelumnya, saya akan mengenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kita Nabung Anustadi. Saya Marisa Patricia. Saya Ayani. Saya Putri Marsanda. Saya Amin Soraya. Saya Dika Budianti. Saya Berita Ferdinand Triawanda. Saya Asmita Aulia. Baiklah, kami akan memaparkan materi. Baiklah, latar belakang. Hakikat berbicara merupakan pengetahuan yang sangat fungsional dalam memahami seluk-beluk berbicara manusia. Hidup berkelompok, mulai dari kelompok kecil misalnya keluarga, sampai kelompok besar seperti organisasi sosial. Dalam kelompok itu mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal menggunakan bahasa sebagai sarana, sedangkan komunikasi non verbal menggunakan sarana gerak seperti warna, gambar, bel, dan sebagainya. Komunikasi verbal dianggap paling sempurna, efisien, dan efektif. Interaksi antara pembaca dan pendengar ada yang langsung, ada pula yang tidak langsung. Interaksi langsung dapat bersifat dua arah atau multi arah. Sedangkan interaksi tak langsung bersifat searah. Pembicara berusaha agar pendengar memahami dan menangkap makna yang disampaikan. Komunikasi bisa dalam setiap contoh berlangsung dalam waktu, tempat, sarana yang tertentu pula. Sarana untuk menyampaikan sesuatu itu mempergunakan bahasa lisan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi hakikat berbicara. Menurut UNS 1992, berbicara adalah proses perubahan wujud, pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Ujaran yang dimaksud adalah bunyi-bunyi bahasa yang bermakna. Menurut Dikbud 1985, berbicara diartikan suatu penyampaian maksud, ide pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Berbicara adalah alat untuk komunikasi gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau penyimak. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain. Penggunaan bahasa secara lisan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara praktis langsung bisa disimak. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua intonasi, yang ketiga pilihan kata, yang keempat struktur kata dan kalimat, yang kelima sistematika pembicaraan, yang keenam isi pembicaraan, yang ketujuh cara memulai dan mengakhiri pembicaraan, dan yang terakhir adalah penampilan. Terima kasih. Prinsip-prinsip umum berbicara yang dikemukakan oleh Prof. dalam tarikan pada tahun 1981 pada halaman 15 sampai 16, yaitu yang pertama dibutuhkan paling sedikit 2 orang. Yang kedua yaitu menggunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. Yang ketiga yaitu memahami atau mempengaruhi suatu referensi umum. Yang keempat adanya merupakan suatu pertukaran antar partisipan. Yang kelima yaitu adanya menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan kepada lingkungannya dengan segera. Dan yang terakhir yaitu berhubungan atau berkaitan. Selanjutnya jenis-jenis berbicara. Ada 5 landasan yang digunakan dalam mengklasifikasikan jenis berbicara, yaitu 1. Situasi, berbicara formal dan informal. Yang kedua tujuan, berbicara menghibur, mengkomunikasikan, menstimulasi, meyakinkan dan menggerakkan. Yang ketiga metode penyampaian, secara mendadak dengan panduan catatan kecil, hafalan dan berdasarkan naskah. Yang keempat jumlah penyimak, berbicara antar pribadi, dalam kelompok kecil dan dalam kelompok besar. Yang kelima peristiwa khusus, pidato, diskusi, menyampaikan pengumuman, menyampaikan argumentasi, bercerita, musyawarah dan wawancara. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hambatan dalam berbicara, yaitu hambatan internal. Yang pertama itu adalah hambatan internal yang muncul dari dalam diri pembicara. Hal-hal yang dapat menghambat kegiatan berbicara ini adalah yang pertama itu adalah ketidaksempurnaan alat ucap. Kesalahan yang diakibatkan kurang sempurna alat ucap akan mempengaruhi keefektifan dalam berbicara.
pendengar akan salah menafsirkan maksud pembicara. Kemudian yang kedua itu adalah penguasaan komponen kebahasaan. Komponen kebahasaan meliputi yang pertama itu adalah lafal dan literasi, yang kedua adalah pilihan kata atau diksi, yang ketiga struktur bahasa, yang keempat gaya bahasa. Penggunaan komponen isi ini adalah yang pertama meliputi hubungan isi dengan topik, yang kedua struktur isi, yang keempat kualitas isi, yang kelima kuantitas isi, yang keenam kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya disini akan menjelaskan hambatan dalam berbicara di bagian hambatan eksternal. Selain hambatan internal, pembicara akan menghadapi hambatan yang datangnya dari luar dirinya. Hambatan ini kadang-kadang muncul dan tidak disadari sebelumnya oleh pembicara. Hambatan eksternal meliputi hal-hal seperti suara atau bunyi, yang kedua kondisi ruangan, yang ketiga media, yang keempat pengetahuan pendengar. Baiklah, materi selanjutnya menjadi pembicara yang ideal. Menurut Rusmiati 2002 halaman 30 mengemukakan bahwa terdapat sejumlah ciri-ciri pembicara yang baik untuk dikenal, dipahami dan dihayati, serta dapat diterapkan dalam berbicara. Ciri-ciri tersebut meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, memilih topik yang tepat, yang kedua menguasai materi, ketiga memahami latar belakang pendengar, dan yang keempat mendeskripsikan situasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri menjadi pembicaraan yang ideal. Yang kelima itu ada tujuan jelas, yang keenam kontak dengan pendengar, ketujuh kemampuan linguistik tinggi, 8 menguasai pendengar, 9 memanfaatkan alat bantu, 10 penampilan meyakinkan, dan 11 berencana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kegiatan berbahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi ini dalam rangka memenuhi sifat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Berbicara adalah aspek yang penting di kehidupan manusia, dengan tujuan untuk berinteraksi atau berkomunikasi antara sesama individu maupun kelompok. Manusia tidak lepas dari kegiatan berkomunikasi. Dengan berkomunikasi, kita semua dapat berhubungan satu sama lain. Seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik akan lebih mudah bergaul, terutama dengan lingkungan masyarakat. Dari berbicara, kita bisa menentukan bagaimana sikap atau tingkah laku seseorang. Cara berbicara dengan baik dan benar di depan umum harus dipertimbangkan dan dipahami juga. Dengan mempertimbangkan bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena dengan itu tujuan berbicara dapat tersampaikan dengan baik oleh pendengar maupun lawan berbicara. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kali ini akhiri. Wassalamualaikum